Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Memahami Perbedaan Orientasi Teori-Teori Pembelajaran. Sebelum saya memaparkan materi, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Sri Widianti Putri, NPM 5020062. Yang kedua, Aldila Linggasa Fitri 5020173. Yang ketiga, Risti Aryani 5020077. Yang keempat atau yang terakhir, Mutiara Suryani 5020078 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Chandras Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi dari hasil diskusi kelompok kami. A. Teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. B. Pengertian belajar. Belajar adalah sesuatu proses atau usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan sesuatu perubahan dalam kehidupannya, baik tingkah laku, pengetahuan, sikap, keterampilan, pola atau daya pikir, nilai kehidupan, dan berbagai kemampuan lainnya yang diperlukan dalam kehidupan. C. Jenis-jenis teori belajar pada pembelajaran tematik MI atau SD. Yang pertama, pembelajaran dengan praktek secara langsung. Yang kedua, pembelajaran secara gradual. Yang ketiga, dialog tanya jawab. Dan yang keempat, memperhatikan perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan tingkat inteligensi peserta didik. D. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar konstruktivistik. Dalam teori belajar ini, proses belajar merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar ini merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut dengan model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Baiklah, mungkin itu saja penerapan materi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.